Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Nah, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi ya, tentunya untuk penerimaan ya peserta didik baru atau PPDB, ini khususnya untuk di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ini untuk SMA atau SMK negeri tahun 2023. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi ya, di mana untuk tahun 2023 ini ya ada 9 kebijakan baru ya. Ini dari Ibu Gubernur ya, bahwa untuk PPDB atau penerima siswa baru ini ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa perbedaan di tahun 2022 kemarin dan juga di tahun 2023 ini ya. Tentunya semoga saja ya, jadi untuk peserta didik ya ataupun orang tua ya, semoga saja nanti peluang atau kesempatan Anda nanti ada di dalam 9 kebijakan ini, sehingga nanti teman-teman yang memenuhi persyaratan ya, semoga dipermudah dengan adanya kebijakan baru ini. Nanti kita akan bahas ada kebijakan apa saja dan juga ada perbedaan apa sih di tahun 2022 dan 2023 ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Tapi seperti biasa kita akan kembali teman-teman ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan ya kunjungi saja di laman resmi kita mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, yang pertama kita mulai. Jadi untuk kebijakan baru, ini ada 9 kebijakan baru ya, terkait dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA, SMK dan SLB negeri ya, Provinsi Jawa Timur tahun 2023, yang mana ini dari Ibu Gubernur ya, Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawangsa, ada beberapa poin ya atau kebijakan baru untuk tahun 2023 ini. Kita mulai dulu untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, nah ini adanya golden ticket teman-teman ya. Jadi adanya golden ticket ini bagi siswa-siswi ya, siswa-siswi yang pernah menjabat ya sebagai ketua OSIS. Nah, ini sebagai ketua OSIS, ini ada golden ticket, yang mana bagi siswa yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS, hal-hal ini ya dalam rangka menjaring siswa yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. Jadi yang pernah menjadi ketua OSIS ini tentunya bisa dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Untuk surat keterangan sebagai ketua OSIS bisa minta di sekolahnya, yang mana memang ini ada golden ticketnya ya. Terus di sini untuk kuotanya ya, kuotanya di setiap SMA atau SMK negeri ini hanya 1. Jadi nanti misalkan ada pendaftarnya 2 ya, misalkan di sekolah A ya, katakanlah sekolah A misalkan, nanti ketika ada yang daftar 2, jadi artinya ada siswa dari sekolah A ke sekolah B ya, misalkan dari sekolah 1, sekolah 2 ya, jadi ada 2 pendaftar. Nah, maka nanti jika pendaftar itu lebih dari 1, maka diperingkat berdasarkan urutan. Yang pertama adalah skor semua prestasi yang diperoleh, indeks sekolah asal, rata nilai rapor dari sekolah asal selama 5 semester, usia calon peserta didik yang lebih tua. Ini kalau misalkan di sekolah A ya, ini nanti misalkan ada pendaftar lebih dari 1. Paham ya? Semoga saja nanti bagi adik-adik ya yang menjadi ketua OSIS, ini kesempatan baik ya untuk mendapatkan golden ticket di PPDB Jatim tahun 2023 ini. Oke, untuk yang nomor 2 ini ada lagi golden ticket, tapi cuma untuk hafiz Quran ya. Ini memang untuk hafiz Quran ini di tahun 2022 juga ada teman-teman ya, untuk hafiz Quran, yang mana ini juga sekarang di tahun 2023 ini masuk dalam golden ticket ya bagi siswa penghafal Al-Quran. Nah, ini dalam rangka menjaring siswa yang memiliki jiwa spiritual, keimanan dan ketakwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia. Ini kuotanya sama ya dengan ketua OSIS tadi, yaitu 1 di siswa di setiap SMA atau SMK negeri. Nah, nanti sertifikat hafiz Quran dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga Tafiqul Quran dan dilegalisir oleh kantor Kemenak atau kabupaten kota. Yang berikutnya, ini untuk skornya. Jadi kalau kita lihat seperti di tahun kemarin ya, di tahun kemarin tahun 2022 ya. Kalau teman-teman masih ingat di tahun 2022 ini ada hafiz Quran ya. Nah, ini hafiz Quran. Ini juga kemarin ada ya untuk skornya ya. Jadi juz 5 sampai 9 ini ada 16 ya.
Di sini kalau kita lihat jusnya sekarang berbeda ya. Jadi sekarang berbeda ini jus 1 sampai 2 di sini memiliki skor 4 ya. Nah, ini jus 1 yang kemarin 5 sampai dengan 9 ini 16 ya. Sekarang ada jus 1 sampai 2, 3 sampai 4. Dan yang paling tinggi nilainya yang hafal 30 jus ini nilainya 128. Ya, ini hampir sama ya. Nanti yang 20 ke atas ada 64. Nah, ini sama ya. Terus yang kemarin ini juga kalau kita lihat 10 sampai 19 32. Nah, ini kalau kita lihat memang masih sama dengan di tahun 2022 kemarin. Nah, terus berikutnya ini jika pendaftar lebih dari satu, artinya kalau banyak hafiz Quran yang mendaftar di satu sekolah itu ya, misalkan katakan di sekolah A ini pendaftarnya misalkan lebih dari satu, maka nanti ada kriteria pemeringkatannya. Yang pertama di total skor semua prestasi yang diperoleh, indeks sekolah asal, rata nilai rapor dan sekolah asal selama 5 semester dan juga calon pendidik yang lebih tua. Jadi ini untuk perankingannya ini sama dengan yang sebelumnya yaitu untuk ketua OSIS. Paham ya? Kita lanjut untuk yang di nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini ada kuota khusus ADEM ya. ADEM ini adalah afirmasi pendidikan menengah teman-teman ya. Jadi ADEM itu adalah afirmasi pendidikan menengah. Ini. Nah, yang mana mungkin teman-teman belum paham ya, apa sih kok ada ADEM? Ya, ADEM ini adalah siswa program ADEM Papua dan program ADEM repatriasi anak pekerja migran Indonesia. Nah, ini pada BPDB di tahun 2023 ini Jawa Timur adalah provinsi yang pertama dan satu-satunya yang memasukkan program ADEM dalam proses BPDB. Mungkin nanti penjelasan singkat mengenai ADEM ya, teman-teman bisa cek saja ya. Nah, di sini kemarin kita sudah mengupload ya di sini di masdiukd.com. Di sini ada penjelasan mengenai program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Ini adalah merupakan ya salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dalam hal pemerataan kualitas pendidikan khususnya bagi anak-anak Papua dan Papua Barat terbaik serta daerah 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal lainnya. Ini mereka disiapkan agar memiliki kemampuan belajar yang setara dengan sebagian besar anak-anak di Pulau Jawa dan Bali. Di sini juga kalau kita juga sama ya. Jadi tujuannya program ADEM itu memberi peluang kepada murid-murid di daerah 3T ya untuk menempuh pendidikan menengah yang berkualitas. Memiliki program ADEM diharapkan terjadi percepatan pembangunan sumber daya manusia di wilayah 3T. Selain itu, program ADEM juga diharapkan mempercepat akulturasi keragaman budaya ya. Paham teman-teman ya. Jadi ini untuk rekan-rekan kita yang berada di Papua ya, yang mungkin ingin bersekolah di Provinsi Jawa Timur. Yang berikutnya teman-teman di poin 4. Ini di poin 4. Ini untuk siswa SMP luar biasa. Jadi siswa SMP luar biasa ini sebenarnya juga di tahun 2022 ya. Ini sebenarnya juga sudah ada untuk mohon maaf ya teman-teman yang disabilitas ya. Jadi sini untuk siswa lulusan SMP luar biasa dapat mendaftar pada SMA atau SMK negeri di Jawa Timur melalui jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas. Ya, ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas ringan yang dibuktikan dengan mengunggah surat keterangan dari psikolog atau psikiater atau dokter spesialis. Ini mengunggah surat keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan jenis difabelnya. Berikutnya poin 5 ya, ini ada kebijakan untuk jalur anak buruh. Nah, ini sebenarnya untuk jalur anak buruh ini di tahun 2022 juga sudah ada ya. Mungkin kalau rekan-rekan masih ingat ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ada anak buruh ya. Ini sebenarnya di tahun di tahun 2022 ini juga ada jalur afirmasi untuk anak buruh. Nah, ini juga kemarin juga ada ya. Nah, terus di sini saat ini anak buruh hanya perlu mengunggah tanda keanggotaan sertifikat buruh yang dimiliki orang tuanya. Jadi tentunya salah satu syaratnya itu adalah memiliki tanda keanggotaan. Ya, jika anak buruh terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah atau memiliki surat keterangan tidak mampu SKTN, maka dapat diunggah dan menjadi prioritas. Ini ya. Jadi mungkin nanti yang memiliki bantuan pemerintah ya, misalkan dari KKS, dari KIP ya, ataupun mungkin PKH dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti dapat diunggah ya, atau bisa ikut di jalur anak buruh ya. Tentunya di sini bisa menjadi prioritas untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Ya, ini untuk jalur anak buruh. Terus yang berikutnya teman-teman,
Di poin 6, untuk kebijakan di poin 6 ini untuk jalur anak nakes atau tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya untuk tahun 2022 juga sudah ada ya untuk jalur anak nakes, tapi di sini untuk anak nakes, dokter, perawat, tenaga teknis, sopir ambulan, tukang gali kubur yang orang tuanya terlibat langsung dalam penanganan COVID-19, tentunya nanti juga dibuktikan ya dari rumah sakit yang menangani COVID-19. Di sini diprioritaskan bagi anak nakes yang orang tuanya menjadi korban meninggal dalam penanganan COVID-19. Ini untuk prioritasnya ya. Nah, tentunya dibuktikan dengan surat penghargaan ya dari pemerintah atau surat keterangan dari tempat nakes bertugas. Yang berikutnya di poin 7, teman-teman, di sini ada kemudahan unggah rapor. Nah, ini maksudnya ini adalah nilai rapornya ya. Ini memang kemarin sebenarnya juga bisa ya. Jadi bagi adik-adik yang nilai rapornya itu belum diinputkan oleh SMP-nya. Ya, jadi karena ada progres penginputan nilai rapor ya oleh SMP. Nah, itu bagi adik-adik yang nilai rapornya belum diantrikan oleh sekolah itu bisa diunggah secara mandiri. Jadi diberikan lebih kemudahan sehingga nanti tidak tergantung dengan sekolahnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bagi siswa yang nilai rapornya tidak diunggah sekolah asal, artinya bisa SMP, bisa MTS, bisa PKBM, dan seterusnya ya. Nah, maka siswa dapat mengunggah sendiri nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 ketika proses pengambilan PIN. Jadi ini sebenarnya sama ya, tidak jauh berbeda dengan yang di tahun 2022 kemarin. Terus untuk pengambilan PIN, ya ini jangan lupa untuk pengambilan PIN tanggalnya adalah 12 Juni sampai dengan 2 Juli ya. Ini nanti diambil secara online 24 jam. Terus berkas yang dipersiapkan untuk mengunggah nilai rapor saat pengambilan PIN itu ada nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 ya. Setelah itu ada foto ya, foto rapor semester 1 sampai dengan 5. Ini nanti yang diunggah. Terus yang berikutnya yang di poin 8, teman-teman, ini juga yang baru ya. Ini yang grace baru di tahun 2023 ini adalah adanya indeks sekolah asal atau SMP-nya ya atau MTS-nya. Nah, yang mana indeks sekolah asal ini adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor seluruh siswa SMAN atau SMKN di Jawa Timur. Ini dilihat berdasarkan asal sekolah SMP sederajat. Ini untuk indeks ya. Kemarin kita sudah bahas, jadi teman-teman bisa cek saja ya di video kita. Nah, di sini di video kita juga ada ya. Di website kita ini juga ada yang membahas mengenai ini ya, indeks bagaimana sih cara menentukan indeks sekolah asal SMP atau sederajat. Nah, terus di videonya teman-teman nanti juga ada di sini, kita juga sudah membahas, nanti teman-teman bisa cek di playlist kita ya mengenai PPDB 2023. Di sini kita juga sudah membahas ini terkait dengan cara melihat atau menentukan indeks sekolah SMP atau sederajat. Nah, teman-teman bisa cek di video kita. Nanti kita lampirkan di link deskripsi video ini. Terus yang berikutnya untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA atau SMK negeri. Nah, ini dihitung berdasarkan ini ada perubahan teman-teman ya. Ini ada nilai rata-rata rapor dari 1 sampai 5 ini bobotnya 50%. Terus nilai akreditasi ini 20% dan nilai indeks sekolah asal ini adalah bobotnya 30%. Ini kalau kita lihat ini berbeda ya. Nah, ini berbeda dengan tahun 2022 kemarin. Kalau kita lihat di nilai rapor ya, jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini kalau kemarin kalau kita lihat ya untuk jalur prestasi nilai akademik, ini untuk nilai akhirnya ya. Kemarin nilai rapor bobotnya adalah 70. Nilai akreditasi sekolah ini adalah bobotnya 30. Ini yang kemarin tahun 2022 ya. Ini hanya ada 2. Ada nilai rapor dan nilai akreditasi sekolah. Tapi kalau untuk tahun 2023 ini ada 1 tambahan nilai lagi, yaitu adalah nilai indeks sekolah asal. Yang terakhir teman-teman di poin 9. Nah, ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu ada kemudahan daftar ulang. Ya, daftar ulang. Nah, ini bagi siswa yang sudah diterima pada setiap tahapan, artinya ada tahap 1, tahap 2 ya, tahap 3, 4, dan 5. Ini langsung daftar ulang ke sekolah tujuan pada hari H dan hari H plus 1 pengumuman. Jadi ada misalkan hari ini adalah pengumuman, bisa langsung daftar ulang ataupun bisa daftar ulang besok. Jadi ada waktu 2 hari ya. Dengan membawa berkas yang telah diunggah dan dicetak bukti penerimaan. Nah, ini yang berbeda teman-teman ya. Kalau untuk tahun 2023 ini, jadi daftar ulangnya ini langsung ya, artinya ketika jadwal pengumuman itu langsung bisa melakukan daftar ulang. Nah, ini berbeda dengan tahun kemarin. Kalau di tahun kemarin ini
Kalau di tahun kemarin ya, tahun 2022 kemarin, ini misalkan di apa namanya? Di jalur prestasi nilai akademik SMA misalkan ya, di sini semuanya tidak ada daftar ulangnya. Daftar ulangnya itu tidak di setiap tahap ya. Jadi artinya ada daftar ulang tapi tidak di setiap tahap. Nah, tetapi untuk daftar ulang di sini semuanya serentak ya. Ini di tanggal 7 dan 8 Juli 2022. Artinya untuk seperti yang dijelaskan ini, jadi untuk daftar ulang itu untuk tahun ini itu adalah di setiap tahapan. Ya, misalkan tahap misalkan di Yunasi SMA ya, maka nanti di sini setelah selesai di sini ada pengumuman ya. Ini langsung di sini nanti langsung daftar ulang. Ya, jadi langsung daftar ulang. Jadi berbeda dengan tahun 2022 yang mana daftar ulang itu disentralkan atau difokuskan di 2 hari ini. Jadi setelah semua tahapan selesai dari mulai mulai dari jalur ini ya, jalur afirmasi, jalur pembinaan tugas, ini ketika semuanya sudah selesai ya untuk tahun 2022 kemarin baru dilakukan daftar ulang. Tetapi kalau untuk di tahun 2023 ini berbeda. Jadi setelah tahap 1 selesai, ya tahap 1 itu ada apa sih? Tahap 1 itu sama ya. Jadi tahap 1 itu ada jalur afirmasi, jalur pembinaan tugas orang tua, jalur prestasi hasil lomba. Nah, di sini nanti misalkan ini sudah pengumuman ya, sudah pengumuman di poin 3, ini langsung rekan-rekan adik-adik itu langsung melakukan daftar ulang. Nanti setelah itu ada lagi ya tahap berikutnya, tahap misalkan jalur prestasi akademik SMA. Maka nanti setelah pengumuman di sini langsung siswa-siswa itu yang diterima langsung melakukan daftar ulang. Jadi berbeda seperti tidak seperti di tahun 2022 kemarin. Terus di sini bagi siswa yang telah dinyatakan diterima wajib daftar ulang ya di sekolah tujuan sesuai hari dan tanggal yang telah ditentukan. Jika tidak hadir, maka penerimaan dibatalkan dan kuota dialihkan ke tahap selanjutnya. Ini lebih ketat. Kalau misalkan adik-adik misalkan di tahap 1 ini lupa ya, tidak daftar ulang di tanggal 23 atau 24, maka nanti ini sudah nggak bisa lagi ikut di tahap berikutnya. Dan ini kuotanya misalkan ada daftar ulang ini akan ikut di tahap berikutnya. Seperti itu. Jadi diingat-ingat untuk tanggal daftar ulangnya. Jadi ketika diumumkan diterima ya, segera untuk melakukan daftar ulang. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga 9 kebijakan baru ini untuk PPDB Jatim di tahun 2023 ini menguntungkan ya bagi calon peserta didik baru. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.